Pateners, kembali lagi di program Paten Pemuda Kreatif dan Keren bersama saya Lia Atmajaya. Ini kayaknya untuk Pateners yang mau mulai usaha tapi mungkin masih bingung nih, kira-kira produk apa yang harus dijual. Harus banget nonton Paten karena kita tuh akan membahas UMKM yang keren-keren dan juga kreatif-kreatif dan pastinya bisa memberikan inspirasi untuk Pateners yang memulai usaha dan juga mengembangkan usahanya. Nah, hari ini spesial banget, kita akan pergi ke Lampung. Ini dia UMKM yang pertama yang ingin aku bahas. Ini dari Ruang Keramik Studio. Jadi mereka itu membuat produk-produk keramik dengan mengusung teknik dasarnya itu teknik pincing namanya. Dan untuk produk-produknya itu banyak banget. Ada cangkir seperti ini, ada piring juga, ada vas bunga juga. Lalu masih banyak lagi. Tapi yang jelas UMKM yang didirikan tahun 2019 ini juga mempunyai pottery class workshop. Jadi kalau misalnya kamu nih pengen belajar gimana sih cara membuat produk-produk keramik seperti ini, bisa ikutan di sana. Nah, jadi kan kalau misalnya kamu bisa bikin, nggak perlu beli lagi deh. Kita membuat produk yang kontemporer atau biasanya kita lebih memunculkan sisi dari bentuk-bentuk handmade ya. Ciri khas dari Ruang Keramik Studio adalah bentuk-bentuk yang organik, tidak selalu halus, tapi ada sisi tekstur-tekstur fingering seperti itu. Kalau kita seniman, itu kita selalu dituntut untuk menciptakan sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru itu selalu memiliki nilai-nilai yang unik, dan kita lakukan selama Ruang Keramik berjalan, kita selalu menciptakan hal-hal yang baru. Selain memproduksi produk, kita juga membuat kelas keramik, pottery class. Itu biasanya mau hari apa aja bisa datang ke Ruang Keramik Studio. Kalau untuk produksi, dalam sehari minimal kita bisa menciptakan 20 karya. Dalam sebulan biasanya kita bisa memproduksi sekitar 100-200 karya. Kali ini saya akan membuat piring. Pertama, tekniknya kita harus membuat si tanah ini center dulu. Caranya ditekan ke tengah. Ketika sudah lumayan center, kita harus membuat dia lebih tinggi. Tujuannya supaya si tanah lebih homogen dan lebih mudah dibentuk. Jadi kita harus membuat permukaannya lebar, tadinya ditekan ke bawah. Setelah itu kita buat bagian sisi sampingnya. Kita menggunakan alat namanya butsir untuk membantu merapikan bagian-bagian keramik. Untuk pemasaran kita ada offline ya di toko ini, di galeri, lalu ada di toko online, lalu ada di Instagram, bisa via WhatsApp juga. Gimana Pateners? Bagus kan? Ini dari UMKM Fakih Tapis. Jadi mereka itu membuat berbagai macam produk kerajinan yang terbuat dari kain tapis khas Lampung. Jadi ini perpaduan benangnya tuh benang katun dan juga benang emas. Jadi kelihatannya makanya mewah banget. Nah, selain selendang seperti ini, ada juga nih kotak tempat tisu, lalu juga ada dompet, ada peci juga, dan masih banyak lagi. Tapi yang jelas lihat dong, mewah kan? Semewah liputan kita. Fakih Tapis itu diambil dari nama anak. Tapis itu kain khas ciri khas Lampung, jadi namanya Fakih Tapis. Sejak tahun 2018 kita sudah mulai beroperasi di bidang tapis Lampung.
Jadi ini adalah salah satu produk kain tapis kami di Fakitapis. Jadi proses pembuatan tapis itu dari kain tenun, kain dasarnya ini adalah ditenun ATBM. Setelah itu baru kita tapis, kita jahit tempel satu-satu benang tapisnya. Di Fakitapis kita menggunakan dompet pandan, anyaman pandan, yaitu dompet pandan, terus itu ada kain tapisnya. Setelah itu ada mata baris untuk mempercantik dompetnya. Dan ini adalah proses cara pembuatan dompetnya. Kita tentukan dulu motif apa yang akan kita buat. Setelah itu kita gabungkan dompet pandan dan kain tapisnya dengan lem. Teknik yang kita gunakan nanti kita sesuaikan dengan pola dompet yang akan kita buat. Setelah itu kita rapihkan, digunting sesuai dengan yang kita inginkan. Dan setiap hari produksi kita bisa menghasilkan sekitar 20 dompet per hari. Setiap produk yang kita buat, terutama dompet, jadi kita buat dompetnya satu-satu, jadi satu motif satu, jadi nggak ada yang sama. Yang ingin order di Fakitapis bisa langsung datang ke outlet tapisnya di Fakitapisnya Jalan Raden Imba Kusuma di belakang Terminal Kemiling, atau bisa hubungi di IG kami Fakitapis. Berikutnya ada GoGezit. Jadi mereka ini adalah aplikasi online untuk melakukan pelayanan misalnya delivery atau mungkin mau ojek online yang bisa untuk masyarakat Lampung dan sekitarnya. Keren ya? Jadi kalau untuk masyarakat Lampung udah nggak bingung kalau kita mau nganter barang, gimana nih caranya? Langsung aja download GoGezit. GoGezit ini sudah hampir 2 tahun, lebih tepatnya kita sudah 1 tahun lebih. Kita mulai di bulan Juni, kita mulai mempublikasi atau mempromosikan melalui media sosial. Kenapa kita pakai Z? Karena itu ada filosofi Z itu kan bermakna cepat ya, maksudnya cepat dalam artian kita dalam pelayanan, karena kita basicnya memang pelayanan, jasa pelayanan transportasi. Kita lebih menonjolkan di foodnya, kita pengiriman makanan. Karena setelah kita coba berjalan 1 tahun ini, kita sebetulnya ada beberapa fitur di aplikasi GoGezit itu. Ada fitur food, ada fitur ojek, ada mobil, ada sekolah, dan ada pulsa PPOB. Nah, cara order itu bisa dilakukan melalui smartphone customer, langsung membuat akun, setelah itu login, setelah login sudah bisa langsung buat order. Bagi pengguna atau bagi customer yang ada di daerah, yaitu seperti free ongkir ataupun potongan harga untuk foodnya, nah, itu salah satu inovasi yang kita terapkan di aplikasi GoGezit untuk foodnya. Mitra food di GoGezit sendiri sekarang sudah kurang lebih sudah 6.000 mitra yang sudah bergabung di aplikasi GoGezit, dan itu tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Lampung. Kembali lagi di Paten, pemuda kreatif dan keren. Berikutnya aku mau mengajak kamu ngopi di suasana alam terbuka. Rada-rada kayak pedesaan gitu, tapi yang jelas ini unik banget. Karena di situ terdapat rumah adat tradisional yang usianya tuh sudah puluhan tahun dan hampir semua bagiannya itu terbuat dari kayu dengan ukiran kuno. Nah, kebayang kan?
ngopi di pedesaan dengan alam terbuka, udaranya seger di rumah adat tradisional. Kayaknya tenang sekali kan? Coba kita lihat liputannya. Konsepnya sih karena memang udah tersedia rumah adat ini, itu tradisional sih Kak, cuman lebih dia back to nature. Kalau di kota itu kan kebanyakan konsep-konsep coffee shopnya itu kan industrial, terus bangunan-bangunan gitu indoor. Jadi karena kita punya kesempatan di sini, ya lihat peluang bahwa di kota itu masih jarang tempat coffee shop yang mungkin nuansanya alam, yang natural, yang pohon-pohonnya rindang banyak. Jadi kita jual kopi campuran itu ada kopi susu atau sparkling coffee, kopi yang dicampur dengan buah dan soda. Terus ada dia yang kopi specialty. Kopi special tuh kopi murni yang diseduh. Atau mungkin bisa dibuat cafe latte, cappuccino, kayak gitu-gitu. Sekarang kita lagi ada di bar. Ini bar kopi, tempat pembuatan minuman, ada kopi, ada non-kopi. Jadi kalau teman-teman mau pesen langsung ke sini, bisa langsung ke baristanya tanya. Di sini ada produk kopi susu, ada sparkling coffee, terus ada non-coffee juga kayak teh juga ada. Kalau mau jadi kopi susu, atau sparkling coffee, atau coffee mocktail, itu bisa langsung ke sini ntar. Tapi base-nya itu di mesin-mesin ini nanti. Alamatnya itu Jalan Pagar Alam nomor 133, Segala Mider, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Kalau teman-teman mau kesini mungkin bisa dicek dulu di IG. Nama Instagram kita itu @dusuncoffee. Selanjutnya kita punya UMKM yang memberikan pelayanan untuk membuat undangan VIP yang berbasis digital atau online. Karena bisa kita lihat ya, kayaknya untuk undangan pernikahan yang hard copy atau yang dicetak itu udah ketinggalan zaman banget. Jadi semuanya sekarang beralih ke dunia digital, termasuk juga undangan pernikahan. Seperti apa kalau di Lampung? Ini dia. Bisnis ini dimulai dari awal tahun 2018, jadi saat itu kita buka percetakan, kemudian kita juga langsung buat undangan digital berbasis web ya. Kita itu buka usaha cetak undangan ya, cuman kalau untuk undangan cetak itu tidak efisien, waktu penyebarannya lama, kemudian biayanya mahal, waktu penyebarannya itu lama. Tapi kalau dengan undangan digital kita lebih praktis ya, misalnya biaya cetaknya murah, kemudian waktu untuk menyebarnya lebih efisien gitu. Jadi calon pengantin itu bisa menyebar undangan dengan lebih mudah dengan undangan digital gitu, tanpa harus jauh-jauh mendatangi satu persatu orangnya. Tinggal kita share link, udah jadi deh gitu. Pembuatan undangan digital tuh sebenarnya cepat, cuman kan kita mengikuti antrian orderan juga gitu. Kalau langsung dikerjakan biasanya paling cuma sekitar 2 atau 3 jam udah selesai. Undangan digital ini bisa memuat informasi data-data pernikahan kita seperti nama pengantin, nama orang tua, kemudian tanggal acara, bisa juga dimuat video dan galeri-galeri foto preweddingnya. Kemudian juga tamu undangan nanti bisa mengirimkan doa dan ucapan di dalam undangan digital gitu. Untuk teman-teman yang ingin pesan cetak undangan ataupun undangan digital, boleh langsung datang ke toko Ide Kreasi ya di Jalan Endro Suratmin nomor 213 Sukarame, Bandar Lampung. Kalau yang ingin lihat desainnya, boleh langsung kunjungi Instagram kita di idekreasi.id untuk undangan cetaknya. Untuk undangan websitenya ada di undanganvip.com. Berikutnya, kalau kamu lagi jalan-jalan ke Lampung, jangan lupa untuk mampir ke Lengkung Langit 2. Karena di sana tuh banyak banget spot-spot foto yang bisa dibilang tuh instagramable banget. Jadi semua akan lihat kalau di Lampung itu banyak sekali destinasi wisata yang sangat menarik. Seperti apa sih menariknya? Kita lihat langsung Lengkung Langit 2.
Jadi Lengkung Langit berdiri di atas tanah 2 hektar yang berada di kawasan Bandar Lampung, Kemiling, Kecamatan Kemiling. Konsep dari wisata ini sebenarnya kami menyelamatkan, menjaga konservasi ruang terbuka hijau karena di kawasan Sumber Agung ini adalah kawasan cadangan air yang untuk Kota Bandar Lampung. Jadi kami membuat konsep ini sengaja untuk ramah lingkungan supaya tidak terlalu banyak bangunan-bangunan beton yang ada di sini. Yang paling diminati di lokasi ini kita ada di Perahu Kaca, sama kalau di weekend itu paling banyak kunjungan di amphitheater karena di situ ada pertunjukan dari komunitas lokal. Nah, ini kita sedang menuju ke jembatan kayu yang langsung ke arah Perahu Kaca dan nanti pulang lewat bawah dan naik bisa melalui kereta gantung yang ada di bawah. Untuk kereta gantung ada tambahan tiket itu sebesar 30.000 untuk naik turun atau sekali jalan 20.000. Ini tempat yang bagus banget sih ya, karena dia betul-betul natural, masih yang nuansanya alam banget gitu. Jadi kita tuh betul-betul yang excited lah. Pemesanan tiket bisa melalui bisa di lokasi, dan untuk tour travel dia bisa reservasi sebelum dia masuk ke dalam lokasi, dan untuk itu kita kasih potongan harga 20%. Kami mempromosikan melalui platform sosial media, bisa langsung dicek Instagram kami @lengkunglangit.id atau di web kami www.baguslangit.com. Oke Pak Tenar, sekarang waktunya kita untuk ngobrol-ngobrol dengan seorang narasumber yang juga bisa memberikan solusi untuk Pak Tenar sekalian. Nah, sekarang aku sudah bersama dengan Mas Adi dari Catat. Selamat datang di Paten. Terima kasih, Mbak Lia. Ini kita seneng banget loh, karena kalau ngomongin soal Catat itu berarti kan kita ngomongin laporan keuangan dan segala macamnya nih yang bisa ikut membantu usaha dari teman-teman UMKM juga gitu ya. Iya, betul. Tapi sebelumnya gini, kalau kita ngomongin soal laporan keuangan, apalagi untuk UMKM, itu kayaknya penting gak penting gitu. Mungkin penting karena kita harus tahu berapa yang keluar dan berapa yang masuk, berapa untungnya, terus berapa yang bisa digunakan untuk produksi dan segala macamnya. Tapi itu jarang banget kita gunakan sesuatu yang otomatis atau selalu dicatat, itu semuanya manual biasanya. Karena udah kepikiran, aduh besok produksi harus berapa ya, terus profitnya harus berapa nih, mesti jual berapa supaya dapat profit yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi mungkin nggak ada juga orang yang bisa ngerjain laporan keuangan secara konsisten, apalagi diotomatisasi gitu. Tapi kalau menurut Mas Adi sendiri nih, sebetulnya sepenting apa sih laporan keuangan untuk UMKM? Untuk UMKM ya? Malah sebenarnya sangat penting sih kalau menurut saya ya, pencatatan keuangan untuk UMKM. Karena kan UMKM sifatnya kan usahanya hari ke hari kan. Ya, benar. Malah itu dia yang sangat penting, mereka mau merencanakan untuk besoknya itu mereka harus tahu nih, hari ini bagaimana bisnisnya, penjualannya lebih banyak atau enggak dari pengeluarannya. Sehingga ketika besoknya mereka mau melakukan beli stok atau bayar biaya ini atau biaya itu, mereka nggak ngambil dari kerugian gitu, tapi mereka ngambil dari, oh kemarin saya udah ngambil untung deh ternyata, berarti saya bisa keluarin nih besoknya nih untuk melakukan ini. Jadi penting banget. Ya, jadi seperti itu ya. Nah tapi nih sekarang kan kita UMKM itu diharuskan untuk go digital gitu ya. Tapi kalau kita udah ngomongin soal go digital, mungkin yang paling banyak kepikiran dari kita adalah social media marketing atau jualan di marketplace juga. Padahal sebetulnya yang namanya go digital itu harus dilakukan menyeluruh, dari mulai laporan keuangan yang setiap hari harus dilaporkan,
terus secara otomatis dan sampai ke nantinya jualan di marketplace atau membuat katalog sendiri juga. Kalau dari kacamata Mas Adi nih gimana nih ngelihatnya? Kalau kita ngomongin digitalisasi, memang gampang banget untuk langsung larinya ke gimana caranya Jualan. Digitalisasi ini bisa bantu jualan gitu kan. Jadi gampang banget kita langsung lari ke media sosial, e-commerce dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya aspeknya kan sebenarnya ya itu tadi banyak kan sebenarnya kan. Salah satunya contoh deh kayak UMKM sekarang udah banyak yang mulai pakai QR code, QRIS. Itu kan salah satu bentuk digitalisasi juga sebenarnya dalam bentuk pembayaran transaksi. Yang nggak kalah juga adalah untuk laporan keuangan, untuk pencatatan keuangan juga. Apalagi sekarang ini jadi hal yang sudah sangat penting karena apa? Pemerintah kan banyak program juga sebenarnya untuk memberikan pendanaan dan lain sebagainya. Sangat penting apabila laporan keuangan itu juga rapi. Jadi sekarang alat-alatnya pun juga udah banyak yang kita bisa go digital untuk hal-hal yang lain juga yang tidak kalah pentingnya seperti contohnya laporan keuangan dan pencatatan keuangan. Nah ini nih sekarang baru kita masuk nih ke Catat nih. Jadi mungkin bisa dijelaskan Kak ke Patener sekalian Catat ini apa, aplikasi apa, lalu apa yang bisa kita lakukan dengan Catat gitu sebagai tools untuk UMKM. Ya. Jadi kalau simpelnya ya gampangnya Catat itu adalah aplikasi solusi bisnis. Jadi dari A sampai Z kita cover. Tapi yang menjadi nilai tambahnya untuk Catat itu adalah kita membuatkan laporan keuangan yang otomatis bagi pengguna-pengguna kami. Jadi ada banyak fiturnya sebenarnya, mulai dari kasir, untuk mengecek stok, untuk melakukan pembuatan katalog online. Nah semua itu kan aktivitas-aktivitas bisnis sebenarnya. Dari semua aktivitas-aktivitas bisnis yang dilakukan, yang dimaksudkan, yang digunakan oleh pengguna, itu langsung terbuat otomatis menjadi laporan keuangan. Dan laporan keuangan yang kita buatkan untuk pengguna kita itu sesuai dengan standar akuntansi nasional dan internasional. Dan ini sangat berguna sebenarnya untuk mereka buat, yang dimana mungkin kalau biasanya nggak cukup waktu, atau mungkin mereka kerjain semuanya sendiri, jadi nggak ada orang yang bisa bantuin. Jadi tidak diprioritaskan gitu. Nah, kita membantu untuk melihat hal-hal yang mereka tidak bisa lakukan sebelumnya. Ini benar-benar bisa membantu kita untuk solusi bisnis lah bisa dibilang ya. Tapi tadi aku tertarik dengan yang dibilang bahwa si Catat ini juga bisa membantu kita untuk apply kredit ke bank. Itu gimana tuh maksudnya tuh? Jadi kalau untuk ini kita kerjasama sebenarnya sama perbankan. Kita bekerja sama dengan salah satu perbankan pemerintah juga di Indonesia dengan pengguna Catat itu bisa langsung mengajukan kredit usaha rakyat dari aplikasi Catat. Gitu. Jadi kan laporan keuangannya udah dibuat secara otomatis. Jadi mereka tinggal masukin biodata, mereka melakukan pengajuan, isi formulir lah, ibaratnya isi formulir melalui aplikasi kita, kirim, laporan keuangannya pun udah langsung otomatis terkirim juga ke banknya. Jadi analisa, bank bisa melakukan analisa langsung, gitu. Ini sangat mempercepat prosesnya. Nah, terakhir deh, udah berapa sih penggunanya dan sejauh ini dari daerah mana aja nih? Kita total pengguna kita itu hampir mencapai 50.000 penggunanya. Mayoritas kita memang masih di sekitaran Jawa dan Sumatera, Jawa dan Bali. Tapi kita nggak ini juga sih, banyak banget pengguna-pengguna kita yang dari seluruh penjuru Indonesia. Papua pun ada, dari Papua ada, Kalimantan ada, Sumatera juga ada, jadi seluruh penjuru Indonesia ada. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Satu lagi, terakhir banget nih. Ini kan akhir-akhir ini kita sering mendengar kata-kata resesi global. Yang mungkin banyak juga yang membuat khawatir gitu ya. Tapi sebetulnya memang kita nggak harus khawatir. Kita UMKM kok, kita kuat banget gitu. Tapi kalau menurut dari Mas Adi sendiri, dari Catat.id itu kayak gimana nih melihat ini? Apakah kita perlu khawatir atau enggak atau gimana? Resesi global ya. Resesi global kan sebenarnya siklus ekonomi ya. Yang dimana kadang memang harus dilewati gitu oleh kita, apalagi pelaku bisnis. Pinter-pinterannya kita bagaimana cara kita menyikapi siklus ekonomi tersebut. Makanya itu apalagi ya dalam siklus ekonomi yang sedang kurang baik untuk dengan resesi seperti itu, kita harus tahu persis
kondisi keuangan kita tuh seperti gimana. Ya. Karena dalam keadaan yang bisa dibilang tidak menentu atau sedang tidak kurang baik, perencanaan keuangan kita untuk kita bertahan selama masa resesi itu menjadi sangat-sangat penting gitu. Ya. Jadi sebenarnya nggak harus takut-takut banget, malah kita harus siap-siap gimana caranya kita mau menghadapi masa-masa ini. Wah, luar biasa. Mas Adi, terima kasih banyak loh ya. Udah mampir ke Paten dan memberikan kita solusi yang menyeluruh gitu. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa terus membantu pelaku UMKM supaya at least laporan keuangannya lengkap, terotomatisasi, terrecord dengan baik. Jadi ini bisa menjadi penentu apakah si usahanya ini bisa sukses atau tambah sukses lagi. Terima kasih banyak kalau begitu. Pak Tenor, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Halo Pateners, teman-teman UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya kita sebagai UMKM, kita harus selalu semangat dalam menjalankan bisnis kita. 2 tahun ke belakang atau 3 tahun ke belakang ini sebenarnya ketahanan kita sudah diuji nih dengan adanya namanya pandemi. Artinya dengan 2-3 tahun ini kita sudah berhasil melalui masa-masa itu, sudah teruji bahwa kita adalah UMKM yang kuat. Jadi untuk kedepannya kita harus selalu semangat dalam mengembangkan usaha kita. Kita harus semakin jeli, semakin teliti untuk bersiap-siap menghadapi apapun yang ada di depan kita supaya kita bisa tetap bertahan menjadi UMKM atau bisnis-bisnis yang bagus dan terus maju demi ekonomi Indonesia juga. Nah, Pateners, kembali lagi di Paten, pemuda kreatif dan keren. Dan sekarang saatnya kita untuk masuk ke dalam segmen Bangga Produk Keren Indonesia. Masih dari Lampung, yang pertama adalah Latifah by Rita Anomsari. Jadi ini ada satu UMKM yang bergerak di bidang fashion. Dan pastinya buat kamu yang sedang mencari pakaian muslim, ini bagus-bagus banget. Warnanya tuh aduh aku suka banget, dan yang pasti ini kayaknya menggunakan kain khas dari Lampung. Seperti apa? Kita lihat langsung. Berbicara mengenai fashion, kali ini ada produk dari Latifah by Rita Anomsari menggunakan kemewahan kain tapis kebanggaan masyarakat Lampung. Kain ini terlihat sangat mewah dan megah, membuat siapapun yang memakainya merasa lebih percaya diri, anggun, dan mempesona. Warna yang digunakan pun sangat memiliki karakter. Terlihat cantik sekali ya Pateners. Selanjutnya aku punya dari Nomade namanya ya. Jadi mereka itu menjual kalung, terus juga ada gelang juga, ada kacamata juga. Dan yang pasti ini kayaknya kreatif banget karena kamu bisa custom dengan inisial nama-nama kamu atau mungkin nama kekasih kamu. Pas banget nih. Selanjutnya ada UMKM dari Nomade yang mendaur ulang kayu bekas menjadi kerajinan yang sangat keren. Ada kalung, kacamata, cincin, dan masih banyak lagi. Bentuk dan motifnya pun sangat beragam dan terlihat sangat antik nih berkat kayu yang digunakan. Oh iya, kamu juga bisa custom loh. Jadi terserah kamu deh mau bentuk seperti apa. Satu lagi dari Lampung, ini adalah jasa karikatur digital dan juga lukis pensil. Namanya Ide Kreasi Lampung. Jadi untuk kamu yang sedang mencari kira-kira nih mau kasih kado apa ya, atau mungkin apalagi pajangan yang harus dipajang di rumah ya, ini mungkin bisa menjadi ide yang baik. Karena Ide Kreasi Lampung punya jawabannya. Untuk Pateners yang bingung mau kasih hadiah ke orang terdekat, kali ini ada rekomendasi hadiah dari UMKM Ide Kreasi Lampung yang menyediakan jasa karikatur digital dan lukis pensil.
Desainnya dapat disesuaikan dengan keinginan kamu dengan bentuk karakter yang unik dan lucu. Sudah pasti orang terdekat kamu seneng banget deh kalau dapat hadiah ini. Nah, selanjutnya aku punya Gerabah Lampung. Jadi mereka ini membuat produk-produk dari gerabah yang harganya juga, terus juga produk-produknya juga. Karena aku tuh suka ngelihat kerajinan-kerajinan yang dari keramik atau dari gerabah yang keren-keren. Mereka tuh punya guci, mereka juga punya cangkir, mereka juga punya pot tanaman. Wah, kayaknya semuanya patut untuk dilihat. Gerabah Lampung merupakan UMKM yang memproduksi aneka kerajinan gerabah seperti guci, vas bunga, dan masih banyak yang lainnya. Bentuk dan motifnya pun sangat beragam. Dibutuhkan konsentrasi tinggi untuk menciptakan produk yang berkualitas ini. Tampilannya pun terlihat sangat klasik. Cocok nih untuk dijadikan hiasan di sudut ruangan kamu. Ini aku sambil ngeliatin sosial medianya Monochrome Studio, lucu-lucu banget karena mereka itu bergerak di bidang newborn fotografi. Kita tahu ya, kalau fotografi untuk newborn itu susah-susah gampang. Tapi kalau kamu lihat dari Monochrome Studio ini lucu-lucu banget karena propertinya mereka tuh lengkap banget. Udah gitu, untuk pose-posenya mereka juga ngaturnya tuh jago-jago banget. Jadi buat kamu yang lagi mencari newborn fotografi, langsung aja lihat Monochrome Studio. Selanjutnya nih Pateners, ada UMKM dari Monochrome Studio yang menawarkan jasa newborn fotografi. UMKM ini dapat membuat momen indah sang buah hati yang sedang bergaya. Gaya pose yang ditawarkan pun sangat unik, mulai dari gaya duduk di ayunan, atau mungkin di dalam sebuah tong kayu, sampai memakai baju profesi. Menggemaskan sekali ya Pateners. Kita semua tahu ya, madu itu banyak banget manfaatnya. Nah, salah satunya nih, kalau dari Lampung ada madu_suhita. Jadi madu yang mereka bikin itu tentunya punya banyak manfaat untuk tubuh. Dan kalau misalnya kamu sedang mencari berbagai macam madu, silahkan langsung dilihat. Untuk menjaga kesehatan, Pateners dapat mencoba dengan rutin mengkonsumsi madu. Karena memiliki banyak manfaat untuk kesehatan nih. Salah satu madu yang bisa jadi rekomendasi adalah madu Suhita. UMKM ini menyediakan beragam madu asli seperti madu hutan melifera, dorsata, dan trigona. UMKM ini juga menyediakan paket jamondu, yaitu jahe, lemon, madu yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Sekarang kita masuk ke segmen Dunia dalam Inspirasi. Jadi di sini nih kita akan melihat inspirasi-inspirasi yang berasal dari luar Indonesia. Salah satunya nih, kalau misalnya kamu suka main game, terus kalau mainnya sendirian itu kayaknya kurang seru ya nggak sih? Karena yang namanya games itu seru kalau rame-rame. Nah, ini di Amerika kalau nggak salah ada yang namanya video game truck. Kalau food truck mungkin udah biasa, tapi kalau main game cuman di truck, maksudnya di truck ya, sambil berkeliling kota dan rame-rame dengan teman-teman, seperti apa rasanya? Kayaknya usaha seperti ini bisa nih kita masukkan ke dalam Indonesia, supaya semuanya sekarang terakomodir. Jadi untuk yang suka game juga bisa ikutan. Silakan kita lihat. Bisnis food truck mungkin sudah biasa. Nah, bagaimana kalau di dalam truknya terdapat rental game? Ini kayaknya salah satu gambaran bisnis teknologi di luar negeri yang belum ada nih di Indonesia. Bisnis video game truck semakin populer di Amerika Serikat. Meskipun industri game semakin bergeser ke perangkat seluler, tapi peminat sewa game truck masih cukup tinggi nih peminatnya. Wah, inspiratif sekali ya.
kamu bisa menjangkau konsumen dengan berkeliling kota. Apakah kira-kira Pateners berminat untuk membuka usaha ini? Boleh lah ya. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Halo, lihat nih ada siapa? Ada aku, Miss Cental, centil digital. Ya kan, kalau sudah ada aku berarti kita lihat DigiNews, dunia digital. Yuk. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Nah, berita yang pertama ada Aksya Jaya keripik ya. Jadi ngomongin soal keripik, jualan-jualan, tapi ternyata dia sudah merambah pemasaran online. Gimana caranya supaya bisa masarin ke luar negeri segala, keluar daerah segala? Luar biasa nggak sih? Coba kita lihat banyak nggak sih peminatnya si Aksya Jaya keripik ini. Yuk kita lihat. Banyak UMKM di Lampung yang saat ini merambah ke platform digital untuk mengembangkan pasar. Hal tersebut seperti yang dilakukan juga oleh Aksya Jaya Keripik yang baru-baru ini mendapatkan penghargaan Best Digital Marketing System. Owner dari Aksya Jaya namanya Aska Sivi Eka Cesario mengungkapkan saat ini pihaknya terus mengembangkan pasar digital khususnya media sosial dengan memperluas pasar untuk dapat menjangkau pembeli dari berbagai daerah. Selain sebagai pemasaran, ia juga memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan edukasi seputar keripik. Hal tersebut untuk membuat konten tidak membosankan dan juga pastinya bermanfaat untuk para konsumen. Terus sekarang ini Miss Cental sudah ketemu sebuah omah alias rumah cinta. Jadi galeri omah cinta ya. Jadi untuk kamu nih yang sedang bingung gimana caranya membuat fashion eco-print bisa sukses di dunia digital, ini dia. Ikutin deh cara-caranya si galeri omah cinta. Galeri Omah Cinta merupakan UMKM yang memproduksi fashion eco-print dengan menggunakan pewarna alami. Produknya dibuat secara tradisional. Omah Cinta sendiri menggunakan motif khas Lampung dalam produksi kain yang dihasilkan. Untuk pemasarannya, UMKM ini mengandalkan media sosial guna menjangkau konsumen yang lebih luas. Hasilnya, banyak konsumen datang langsung ke galeri berkat informasi dari media sosial. Ih, Lampung itu keren-keren banget sih. Untung Miss Cental diajak jalan-jalan ke Lampung. Ini ada satu aplikasi yang semua orang Lampung pakai. Namanya Pasar Berjaya. Jadi ini aplikasi untuk memenuhi kebutuhan pokok orang-orang di Lampung. Nah, Miss Cental juga ikutan. Tapi Miss Cental nggak mau lama-lama di Lampung. Takut betah. Pemprov Lampung meluncurkan aplikasi Pasar Berjaya sebagai sarana untuk belanja di pasar tradisional secara online sehingga dapat membantu masyarakat Kota Bandar Lampung dalam memperoleh barang kebutuhan pokok sehari-hari hanya dari rumah. Adapun 4 pasar yang sudah menerapkan aplikasi tersebut yakni Pasar Tugu, Pasar Gintung, Pasar Cimeng, dan Pasar Untung Suropati. Dalam pelaksanaan program Pasar Berjaya pada saat ini menggunakan 3 metode pembayaran. Ada COD alias cash on delivery, transfer bank, dan juga cashless. Untuk barang-barang yang dibeli pun sangat beragam. Sayur mayur, daging, sembako, dan segala kebutuhan pasar. Diharapkan aplikasi ini dapat membantu penjual dan pembeli menjadi lebih mudah dalam berbelanja di era digital saat ini. Baiklah kalau begitu, Miss Cental sudah puas jalan-jalan di Lampung. Jadi sekarang ini Miss Cental mau bersemedi dulu. Miss Cental mau memikirkan kira-kira Miss Cental mau kemana lagi. Ya, jadi kamu harus nonton terus aku, Miss Cental, centil digital.
Surprise! Sekarang saatnya untuk paten surprise. Jadi kita akan mengarah nih ke industri-industri rumahan yang sedang memerlukan ide-ide cemerlang untuk mengembangkan usahanya. Kira-kira siapa yang akan menjadi target dari paten surprise kali ini? Langsung saja kita lihat. Wah, halo pateners seluruh Indonesia. Apa kabar Anda semua? Semua kita dalam kondisi sehat dan senang, tetap bersemangat, tetap berinovasi, maju terus pantang mundur dalam usaha. Yo, biasa bersama saya, Leonardo DiCaprio, host 3 jaman dalam Paten Surprise. Seperti biasanya di episode ini kita akan mencari siapakah yang akan beruntung mendapatkan surprise dari paten. Berupa tambahan modal dan juga berbagai macam peralatan untuk mendukung usahanya. Andakah yang beruntung atau teman Anda? Ayo, ikuti saya, yuk. Selamat siang. Siang, Pak. Wah, dagang apa nih, Pak? Ikan hias, Pak. Ikan hias ya? Iya. Wah, nggak ada tulisannya, Pak. Saya pikir ikan goreng juga. Ikan hias aja, Pak? Iya, ikan hias, aksesoris ya. Aksesoris juga? Iya. Aksesorisnya maksudnya ada akuarium, ada mesin. Oh, mesin-mesin 2 akuarium. Pakan juga ada. Pakan ikan juga Iya. ada. Mestinya punya branding, Pak. Mesti punya nama dagang. Aduh. Biar kelihatan lebih bonafit gitu, lebih profesional dagangnya. Kalau nggak punya branding ini kan kelihatannya gimana ya? Nggak asik aja Kurang gitu. ini ya, Pak, ya? Iya, mesti punya branding biar lebih profesional. Dan kita mesti inovasi gitu, Pak. Kalau dagang nggak begini-begini aja. Iya, iya. Ini udah berapa lama dagang? Ya, lumayan lama. Lumayan lama ya, apalagi kalau udah lama. Mestinya sih udah lebih berkembang, punya cabang di mana-mana. Yaudah, Pak, gimana kalau kita cari solusinya, Pak? Oke, Kita ngobrol berdua bagaimana supaya dagangan Bapak ini lebih profesional, lebih laku lagi, lebih hebat lagi. Ya, amin. Kita ngobrol yuk. Ya, Bisa deh, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya, Pak. Jadi Haki itu penting, Pak. Jadi Bapak kalau sudah punya branding, nama dagang, daftarkan ke Haki. Ya, agar terdaftar dan juga agar kalau Bapak nanti mau buat cabang bisa dengan mudah. Nggak susah apa atau Enggak. ribet gitu, Pak? Enggak, urusannya gampang, Pak. Pak, tolong es teh manisnya 2, Pak. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau nanti Bapak sudah punya branding, didaftarkan ke Haki ya, Pak, supaya terdaftar dan juga lebih profesional. Yaudah, kita lihat ke depan Bapak lagi. Nah, Pak, silahkan, Pak. Kenapa nggak dari dulu, Pak? Ya, selamat datang di Paten Surprise, Pak. Iya. Selamat berjumpa. Perkenalkan saya Mas Karyo dari Paten Surprise, Pak. Bapak mendapatkan bantuan promosi UMKM Paten hanya tayang di TVRI. Fishy and Friends. Wah, keren nggak namanya, Pak? Mantap, Pak. Senang nggak, Pak? Alhamdulillah senang, Pak. Ingat ya, Pak, nanti daftarkan ke Haki ya, Pak ya. Hak Iya, kekayaan intelektual. Sudah ada brandingnya, Pak. Iya. Episode kali ini Bapak yang beruntung mendapatkan surprise dari kita. Selain branding, kita juga siapkan ini buat Bapak. Aduh, terima kasih, Pak. Topinya silakan dipakai, Pak. Dipakai topinya. Kaosnya juga tolong dipakai dulu. Dibuka, Pak. Kita buat spesial untuk Bapak. Wah, keren. Keren. Oke, gimana, Pak? Keren nggak, Pak? Keren, Pak. Lumayan, Pak.
Ini juga Pak, tambahan Baik, modal dari kami baik. buat Bapak usaha semakin Terima kasih maju, banyak Pak. semakin berkah. Ya, amin. Terus berinovasi ya Pak ya. Iya. Tambah macamnya ikannya, tambah juga pernak-pernik dalam akuariumnya. Selamat ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, selamat Pak. Oke Pateners, itu tadi salah satu orang yang beruntung mendapatkan surprise dari Paten berupa tambahan modal dan juga branding. Siapakah episode berikutnya yang akan beruntung mendapatkan surprise dari kita? Apakah Anda ataukah teman Anda? Tunggu kami di kota Anda ya. Ingat, tetap berusaha maju, jujur dan juga semangat. Salam. Terima kasih untuk tim Paten TVRI atas modal dan brandingnya. Semoga sukses selalu tim Paten TVRI. Pateners, ini sudah hampir sejam, berarti kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi terima kasih banyak untuk Pateners yang dari tadi sudah melihat UMKM yang kreatif-kreatif dan juga keren-keren dari Lampung, yang pastinya bisa memberikan inspirasi juga untuk Pateners semuanya ya. Dan juga terima kasih untuk narasumber yang tadi sudah hadir di sini untuk memberikan solusi kepada UMKM sekalian. Yang pasti kita akan ketemu lagi minggu depan, masih di jam yang sama di TVRI, membahas UMKM yang juga keren-keren dan kreatif-kreatif. Tapi kira-kira kalau minggu depan dari kota mana ya? Tungguin kalau begitu. Tapi sekarang Lia Atmajaya harus pamit undur diri. Sampai jumpa. Kita harus bangkit, jatuh bangun jatuh bangkit kembali.